sabar merupakan kemampuan seseorang dalam menahan diri yang mempunyai nilai sikap yang tinggi dan mencerminkan manusia atau seseorang tersebut memiliki jiwa yang kokoh. Sikap sabar dalam belajar merupakan konsep penting yang harus dimiliki oleh siswa dalam pembentukan prestasi atau pembentukan sosial di lingkungan sekolahnya. Pada hakikatnya, sabar bukan hanya dilakukan oleh siswa saja atau peserta didik saja di sekolah, melainkan di semua kalangan yang ada di lingkungan sekolah, di luar sekolah, ataupun di pekerja lainnya. Misalnya, guru harus bersabar, murid harus bersabar, guru harus bersabar terhadap murid, atau murid harus bersabar terhadap guru. Sabar akan selalu identik dengan keagamaan. Misalnya, orang harus bersabar menghadapi cobaan yang telah dialami. Orang harus sabar dan taat menjalankan perintah agamanya atau larangan dalam agamanya. Nah, sebagai siswa atau siswi, maka kita harus taat menjalankan perintah serta tata tertib yang ada di sekolah. Maka itu mencerminkan diri kita bersabar. Ada beberapa contoh sikap sabar, di antaranya yang pertama ada menahan diri dari emosi dan keinginan. Jika kita ingin marah, kita tahan emosi kita dan keinginan kita untuk membalas. Tidak, karena dalam sikap ini kita tidak boleh mudah marah. Kita tidak boleh marah yang meledak-meledak kayak langsung hari itu kita mendapatkan sikap yang menjengkelkan, kita langsung marah. Kita berpikir dulu yang positif, bagaimana kalau kita marah, bagaimana dampak jika kita langsung marah pada kesempatan itu. Yang kedua, ada bertahan dalam situasi sulit, seperti tidak mengeluh, tahan terhadap cobaan yang telah diberikan Tuhan, atau cobaan-cobaan dalam kehidupan ini, tetap tegar dalam menghadapi musibah. Itu merupakan bertahan dalam situasi yang sulit. Yang ketiga adanya seperti menerima kenyataan, di mana menerima kenyataan ini seperti menerima takdir yang telah ditetapkan Tuhan, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam belajar, ikhlas dalam melakukan sesuatu, bersyukur dalam segala hal, dan berpikir positif atas kejadian yang tidak baik atau yang merugikan kita. Misalnya kita mendapatkan nilai yang kurang baik, padahal kita sudah semaksimal mungkin dalam belajarnya, tapi kita mendapatkan nilai yang kurang baik. Nah, itu merupakan sikap yang harus bersabar dan bersyukur. Mungkin bersabarnya harus lebih ditingkatkan lagi belajarnya, bersyukur dan mensyukuri apa yang telah kita dapatkan, bersabar lagi dalam belajar dan mensyukuri apa yang telah kita dapatkan. Yang keempat adanya berpikir panjang. Jadi berpikir panjang ini, berpikirlah dulu yang matang sebelum melakukan sesuatu, seperti mengambil keputusan atau mengambil tindakan. Kita harmonisasikan dulu hati dengan pikiran kita. Jika hati dan pikiran kita kompak, maka sikap atau keputusan yang akan kita ambil lebih positif lagi tindakannya. Yang kelima ada tidak putus asa untuk meraih tujuan. Jadi tetap berusaha walaupun belum berhasil, kita tetap berusaha untuk menjadi yang terbaik agar mencapai tujuan tersebut. Optimis lagi untuk mencari apa permasalahan yang ada di dalam tubuh kita sehingga misalnya mendapatkan nilai yang kurang baik. Nah, optimis. Terus mencari jalan keluar atas permasalahan yang terjadi. Di sini ada pertanyaan yang harus kalian jawab di kertas lembar. Boleh nanti habis mendengarkan video ini, boleh kalian kumpulkan. Pertanyaan yang pertama, menurut kalian apa sih itu sabar? Itu pertanyaan pertama.
Pertanyaan kedua, ceritakan pengalaman kalian ketika kalian merasa sabar. Deskripsikan secara detail apa yang terjadi dan apa yang kalian alami ketika mengapa kalian harus bersabar. Yang ketiga, ceritakan perasaan kalian ketika kalian merasa sabar. Itu yang harus kalian isi. Nanti kumpulkan setelah video ini ya. Oke, kita lanjut. Ketika kita sudah memiliki sikap sabar, maka akan timbul sikap bersyukur karena telah menerima kenyataan yang terjadi atau kenyataan yang ada. Mensyukuri yang telah terjadi atau yang Tuhan berikan merupakan perbuatan yang mesti kita lakukan, karena dalam rasa syukur tersebut akan timbul rasa menghargai dan menghormati kekuasaan Tuhan. Misalnya kita mendapatkan nilai yang kurang baik, maka kita akan menghargai kerja keras kita untuk belajar dan menghormati guru yang telah memberikan nilai. Itu ketika kita bersyukur mendapatkan nilai tersebut. Bersabar dan bersyukur itu tidak mudah, perlu latihan setiap harinya agar dapat menimbulkan rasa bersabar dan bersyukur tersebut. Bersabar dan bersyukur tersebut dapat dilatih atau dimulai dengan mengucapkan bersyukur karena pagi yang cerah, bersyukur karena diberikan kesehatan pada hari ini. Semoga diberikan kesehatan seterusnya, dan bersabar saat mengganti kamar mandi ketika pagi hari, bersabar menunggu jemputan angkot atau bis untuk pergi ke sekolah. Itu dimulai dari hal kecil terlebih dahulu. Dimulai dari hal kecil akan merambah kepada hal besar. Bersabar dan bersyukur. Manfaat dari bersyukur diantaranya adalah kita lebih optimis dalam berbagai hal. Yang kedua, lebih stabil hubungannya dengan orang lain. Yang ketiga, tidur pun akan lebih nyenyak. Dan itu jika tidur kita nyenyak, maka aktivitas sekolah pun akan terasa lebih enak atau lebih optimal lagi. Maka jika kita senang, kita bersyukur. Sedangkan jika kita sedih, kita bersabar. Saya pernah membaca atau ibu pernah membaca di salah satu kutipan di buku begini berbunyi: bersabarlah dalam menuntut ilmu, karena tidak ada satu orang pun di bumi ini terlahir dalam keadaan berilmu. Menuntut ilmu didapatkan ketika belajar. Jadi belajar harus bersabar. Dan syukurilah apa yang telah didapatkan, walaupun itu hanya setitik ilmu yang didapatkan hari ini. Cukup sekian materi mengenai bersabar dan bersyukur pada siang kali ini. Tugas yang tadi dikumpulkan.